Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Nah, di sini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, masih berkutat dengan trigonometri, tapi kali ini di sini kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri itu? Identitas trigonometri adalah rumus-rumus yang menghubungkan antara sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Apa saja rumusnya? Ini bisa kalian lihat. Yang pokok-pokoknya ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. 1 ditambah cot kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Tan X sama dengan sin X per cos X. Cot X sama dengan cos X per sin X. Sedangkan kosekan X sama dengan 1 per sin X. Ini kalian harus pahami, kalau perlu dihafalkan. Langsung contohnya supaya lebih paham. Diketahui sin alfa sama dengan 4/5. Tentukan cos alfa dan tan alfa. Kalau ada soal seperti ini, kemarin kalian sudah bisa mencarinya menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Tapi kalau kita cari dengan cara lain, bisakah? Bisa. Kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Caranya bagaimana? Kita lihat. Kita menggunakan salah satu rumus yang ada di atas. Kalau ada sin yang dicari cos, kira-kira kita bisa menggunakan rumus yang mana? Ada sin, ada cos. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Atau bisa kita gunakan turunannya. Kalau yang ditanyakan cos, kita bisa langsung lihat ini. Yang cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih rumus, memodifikasi supaya soal tersebut bisa dikerjakan. Kita cari yang ini pakai ini ya. Berarti yang pertama, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, langsung saja 1 min 4/5 kuadrat, jangan lupa kuadratnya. 1 min 16/25 berapa? Kita samakan penyebutnya menjadi 25 semua. 25 min 16 berapa? Ini masih cos kuadrat X ya, 9/25. Kalau begitu cosnya berapa? Cos X sama dengan, tinggal kita akar, 9/25. Hasilnya positif atau negatif 3/5. Kenapa positif atau negatif? Ini nanti tergantung kuadrannya. Kalau dia kuadran 1, cosnya positif. Kalau kuadran 2, cosnya negatif. Begitu ya. Sekarang kita cari tan. Kemudian kalau mencari tan bagaimana? Kita cari rumus yang ada sin cosnya untuk mencari tan. Ya jelas ini kita pakai tan X. Oh ini alfa ya, alfa sama X gak apa-apa, terserah. Sin X dibagi cos X. Sinnya berapa? 4/5. Ini kita anggap kuadrat 1, berarti positif semua ya. Kalau ada pembagian pecahan, dikalikan dan dibalik. Jret 4/3. Dimengerti? Soal yang kedua, bentuk sederhana dari 2 min 2 sin kuadrat alfa. Kalau ada seperti ini bagaimana? Kalian harus pandai-pandai untuk memodifikasi. Kalau ada 2 min 2 sin kuadrat alfa, ini kan sama-sama ada unsur 2. Kalau 2-nya saya keluarkan, kira-kira dalam kurung saya isi berapa supaya bisa menjadi seperti yang kiri? Kalau ada 2, berarti di sini tinggal 1 min sin kuadrat alfa. Bisa dimengerti kira-kira kenapa hasilnya seperti ini? Hasilnya seperti ini karena ketika kita kalikan lagi, 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali min sin kuadrat alfa hasilnya min 2 sin kuadrat alfa. Jadi mengerti ya? Bisa. Nah, langkah selanjutnya apa? Dari rumus-rumus tadi, kira-kira bentuk ini adakah yang bisa diganti? Adakah dalam rumus tadi? Kita lihat ya, di sini 1 min sin kuadrat alfa.
Ada nggak yang seperti itu? Nah, ternyata ada. Ketika ada satu min sin kuadrat alfa, bisa kita gantikan dengan cos kuadrat alfa. Berarti yang ini bisa kita ganti dengan cos kuadrat alfa. Bisa dimengerti? Ini kan tadi dalam rumus. Kalau ada seperti ini, bisa kita gantikan dengan cos kuadrat alfa. Jadi tinggal kita kalikan biasa 2 cos kuadrat alfa. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang contoh nomor 3. Kalau ada seperti ini, bentuk sederhananya bagaimana? Kalian bisa menggunakan perkalian PLDA. Apa itu PLDA? Pertamanya 1 kali 1 luar kan P L 1 kali min cos alfa, ya min cos alfa. Pertama luar dalam, nah ya kan, cos alfa kali 1 berarti positif cos alfa akhir. Nah, cos alfa kalikan min cos alfa, min cos kuadrat alfa. Nah, 1 ini habis, min sama positif habis, tinggal 1 min cos kuadrat alfa. Sudah cukupkah? Coba kita lihat. Apabila ada 1 min cos kuadrat alfa, adakah penggantiannya? Nah, ternyata ketika ada 1 min cos kuadrat alfa, bisa kita sama dengankan dengan sin kuadrat alfa. Jadi kalian pandai-pandainya memodifikasi dan memilih rumus. Paham ya? Ketika ada 1 min cos kuadrat alfa, bisa kita gantikan dengan sin kuadrat alfa. Karena di sini rumusnya ada sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, dimana asalnya dari sini. Bisa ya? Nah, kalau contoh nomor 4, ada sin X, cos X, dan tan X. Penyederhananya bagaimana? Kira-kira ada sin, ada cos, ada tan. Supaya bisa dioperasikan, mana yang harus diganti? Ya jelas ini kita ganti tannya, kita ganti apa? Sin X, cos X. Kita ganti tan itu, gantilah supaya muncul unsur sin dan cos. Kita lihat rumus tadi, tan. Nah, bisa kita ganti sin per cos. Yuk coba kita gantikan. Sin X per cos X. Nah, ada cos dan cos, bisa kita coret, tinggal sin kali sin kuadrat X. Cukup sampai di sini? Boleh. Tapi kalau nanti dalam pilihan ganda tidak ada pilihannya, bisa kita gantikan sin kuadrat X bisa disama dengankan apa? Lihat, sin kuadrat X 1 min cos kuadrat X. Bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa ya. Contoh satu lagi, di sini ada cos X dikalikan cot X ditambah tan X. Caranya bagaimana? Masing-masing kita kalikan dulu dengan cos, berarti cos X cot X ditambah cos X tan X. Nah, gimana supaya bisa kita ganti cot, bisa kita ganti cos per sin. Cosnya tetap cos X per sin X. Kalau yang ini kita ganti apa? Ya, tannya kita ganti cos X sin X per cos X. Nah, ini bisa kita coret. Ini cos kuadrat X per sin X, maaf spidolnya habis, ditambah sin X. Nah, kira-kira kalau seperti ini, kita samakan penyebutnya. Sin X bagi sin X 1, cos kuadrat X tetap. Sin X per 1, sin X bagi 1, sin X kali sin X, sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X, kalau ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, hasilnya apa? Kita lihat, kalau ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat, hasilnya 1. Berarti
bisa kita gantikan 1 per sin X. Nah, gampang kan? 1 per sin X bisa kita ganti. Coba kita lihat. Kalau ada 1 per sin X bisa kita ganti dengan kosekan X. Nah, kosekan X mudah kan? Jadi untuk identitas trigonometri kalian harus menghafal rumus-rumusnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kalian bisa ulang lagi dari awal sampai akhir. Kalau belum bisa lagi, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Untuk lebih paham lagi, silakan kalian bisa kerjakan latihan di bawah ini. Cukup 3 soal, nanti hasilnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Terus belajar, semangat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan terima kasih.